Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih proses membuka dan menutupnya stomata dan apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, sebelum kita membahas tentang proses membuka dan menutupnya stomata dan faktor-faktor yang mempengaruhi stomata, apa kalian sudah tahu apa itu stomata? Stomata merupakan salah satu organ tumbuhan yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Stomata merupakan celah atau lubang pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup. Stomata ini sering kita dengar dengan istilah mulut daun. Pada tumbuhan darat, stomata terletak pada epidermis bagian bawah daun, sedangkan stomata pada tumbuhan air yang terapung terdapat pada permukaan atas daun. Secara mikroskopis, stomata dikelilingi dua sel penjaga yang memiliki kloroplas yang berbentuk pinggir. Dua sel penjaga ini terdiri dari beberapa bagian yaitu vakuola, nukleus, kloroplas, dan sel wall atau dinding sel. Sel-sel penjaga ini berfungsi untuk mempengaruhi stomata untuk membuka dan menutup. Nah, apa sih fungsi utama dari stomata itu? Fungsi utama dari stomata yaitu sebagai tempat pertukaran gas seperti CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen. Proses membuka dan menutupnya stomata diakibatkan oleh tekanan turgor. Nah, apa itu tekanan turgor? Tekanan turgor adalah tekanan dinding sel oleh isi sel. Banyak sedikitnya isi sel berhubungan dengan besar kecilnya tekanan pada dinding sel. Pada proses membuka dan menutupnya stomata, ini mengakibatkan terbentuknya celah pada stomata antara sel penjaga. Nah, itu terbentuk secara reksigen karena adanya tarikan dari sel-sel ini, kemudian mengakibatkan adanya celah atau ruang antar sel. Oke, selanjutnya, bagaimana sih proses membuka dan menutupnya stomata? Mekanisme membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi pompa potasium dan faktor internal berupa hormon pertumbuhan bernama asam absisat atau disebut juga dengan ABA. Adanya faktor cahaya dari lingkungan ini akan mengakibatkan ion potasium bergerak menuju sel penjaga pada sekitar epidermis sel. Ion potasium akan masuk dengan cara aktif transport melalui jalur khusus pada permukaan sel penjaga. Proses aktif transport ini memerlukan energi atau yang lebih dikenal dengan ATP. Peningkatan potasium pada sel penjaga menyebabkan perubahan pati menjadi malat di dalam sitoplasma sel penjaga. Hal ini akan menyebabkan potensial air dalam sel menurun, sehingga air akan masuk ke dalam sel penjaga melalui mekanisme osmosis. Air yang masuk ke dalam sel penjaga akan mempengaruhi bentuk sel, sehingga stomata akan terbuka. Ketika malam hari, saat matahari mulai meredup, ion potasium akan keluar dari sel penjaga, sehingga malat dalam sitoplasma kembali menjadi pati. Hal ini mengakibatkan potensial air di dalam sel menjadi naik, dan air akan meninggalkan sel penjaga, sehingga bentuk sel kembali seperti semula dan stomata akan kembali menutup. Nah, jadi pada proses membuka dan menutupnya stomata, jika tekanan turgor sel penutupnya tinggi, maka stomata akan membuka. Dan jika tekanan turgor sel penutup rendah, maka stomata akan menutup. Pada dasarnya, proses membuka dan menutupnya stomata ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan air melalui transpirasi dengan pembentukan gula melalui fotosintesis. Proses membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh gerak perubahan dari sel penutup. Sel penutup atau sel penjaga ini akan mengalami perubahan bentuk yang disebut juga dengan elastik. Hal ini karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor yang pertama yaitu dipengaruhi oleh temperatur atau suhu, disebut juga dengan termonastik. Jika suhu di lingkungan tumbuhan tersebut normal, maka stomata akan membuka. Dan jika naiknya suhu di atas normal, akan meningkatkan laju respirasi sehingga kadar CO2 dalam daun meningkat.
pH akan turun dan stomata akan menutup. Hal tersebut untuk mencegah respirasi yang berlebihan. Faktor yang kedua yaitu pengaruh cahaya atau disebut juga dengan fotonastik. Dengan adanya cahaya yang banyak, fotosintesis akan berjalan, sehingga CO2 dalam daun akan berkurang dan mengakibatkan stomata terbuka. Cahaya matahari merangsang sel penutup menyerap ion K+ dan air sehingga stomata membuka pada pagi hari. Dan sebaliknya, jika tidak ada cahaya matahari, stomata akan tertutup. Maka dari itu, cahaya matahari memegang peranan penting dalam pembentukan stomata pada tumbuhan. Dan faktor yang ketiga yaitu pengaruh air atau disebut juga dengan hidronastik. Apabila tumbuhan mengalami kekurangan air, maka potensial air pada daun akan turun, termasuk sel penutupnya, sehingga stomata akan tertutup. Dan sebaliknya, jika tumbuhan memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga potensial air pada daun akan naik, maka dari itu stomata akan membuka. Faktor yang terakhir yaitu pengaruh bahan kimia atau disebut juga dengan kemonastik. Pemberian kalium klorida pada daun tumbuhan mengakibatkan stomata membuka. Hal ini terjadi karena adanya akumulasi ion kalium atau K+ pada sel penjaga. Jika CO2 di dalam rongga substomata menurun, maka ion kalium akan masuk ke sel penjaga dan stomata akan membuka. Dan juga pemberian kalsium klorida itu menyebabkan stomata menutup. Hal ini disebabkan karena terjadi adanya akumulasi CaCO2 yang berada pada dinding sel, sehingga akan dikirim masuk ke sel penjaga dan akibatnya stomata akan tertutup. Nah, jadi itu dia penjelasan mengenai proses membuka dan menutupnya stomata dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. See you next video. Assalamualaikum.